semangat pagi semuanya. Semangat pagi, Bu. Luar biasa. Selamat pagi. Terima Pagi kasih luar biasa. udah join di acara kita hari Semangat ini pagi. ya. Selamat sore Pagi, dan Bu. salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua di sini gimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah. Baik. Sehat selalu. Sehat ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat karena ya kita tahu ya dalam masa pandemi seperti ini kita dituntut untuk bisa menjaga imunitas tubuh kita dengan pola hidup yang sehat. Jadi saya doakan supaya rekan-rekan semuanya di sini memiliki imunitas tubuh yang oke, kabarnya juga baik-baik gitu ya. Senang sekali saya Stella dan rekan saya di sini ada juga mana nih rekan saya? Oke, saya dan Mbak Tami dari Human Capital People Development kali ini berkesempatan untuk menemani rekan-rekan semua di dalam acara kita hari ini, Learning Festival Sharing Session. Jadi teman-teman dari tim Learning itu kita punya suatu program besar yang namanya Learning Festival. Nah, salah satu acara di dalam Learning Festival gitu ya, kalau dalam suatu festival kan biasanya ada banyak acara-acaranya gitu ya, sub acaranya. Nah, salah satunya adalah sharing session. Kalau teman-teman biasanya dapat broadcast di email atau di WhatsApp group gitu ya, food for the brain. Jadi kita mau kasih makan nih diri kita, otak kita supaya kita tetap bisa keep up sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Oke, rekan-rekan, di masa pandemi seperti sekarang ini mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, kita harus terus berkembang. Betul ya, puluhan bahkan ratusan kali lipat lebih cepat dibanding masa-masa sebelum kita menghadapi kondisi saat ini ketika belum ada coronavirus gitu. Nah, jadi secara nggak langsung kita tuh udah tertuntut gitu ya untuk bisa keep up sama kondisi saat ini supaya kita akhirnya nggak ketinggalan dari situasi dan keadaan, dari rekan-rekan kita yang justru berusaha untuk terus menyesuaikan diri untuk tetap agile gitu ya, sampai akhirnya kita bisa bertahan untuk di masa-masa sulit seperti ini. Nah, pertanyaannya nih rekan-rekan, sebenarnya apa aja sih hal-hal yang dibutuhkan untuk kita bisa terus beradaptasi sama kondisi saat ini? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita bisa terus mengembangkan diri kita? Dan biasanya kalau mungkin di masa-masa sebelumnya mengembangkan diri ada banyak ya caranya. Kita ikut acara ini, acara itu, sekarang semuanya serba terbatas. Nah, sore hari ini kita mau akan bahas terkait dengan bagaimana nih caranya bisa menjadi pintar di tengah kondisi pandemi. Susah nggak sih sebenarnya? Nah, oleh karena itu kita akan undang seorang narasumber yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Beliau adalah Bapak Loa Tony. Ya, Mbak Tami, tahu nggak siapa Pak Tony? Nah, perkenalkan juga ya teman-teman, ini Head of People Development-nya PT Era Jaya Swasembada. Beliau baru bergabung dengan keluarga kami 1 bulan lamanya, tapi walaupun dia baru 1 bulan di Era Jaya, tapi pengalamannya di bidang learning dan people development itu sudah lebih dari 25 tahun, udah lama banget. Bisa diceritakan juga mungkin Kak Stella pengalaman apa aja sih yang dipunya sama Pak Tony yang seabrek ini gitu. Oke, nah nih di layar Bapak Ibu saat ini udah ada nih ya profil singkat dari Pak Loa Tony, Head of People Development PT Era Jaya Swasembada Tbk. Ya, jadi sebelumnya memang Pak Tony baru 1 bulan nih bergabung di keluarga besar kita gitu ya. Tapi Pak Tony sebenarnya udah sangat jauh dari kata hijau untuk bidangnya di Human Capital People Development. Sebelum bergabung dengan keluarga besar kita, Pak Tony pernah bergabung menjadi keluarga besar PT Palma Selasi sebagai HR Corporate Strategic and Development Department Head. Sebelumnya lagi, Pak Tony pernah bergabung di keluarga besar Triputra Group sebagai Learning Center Department Head dan Human Resource People Development Department Head. Udah banyak ya. Tapi ada satu pengalaman yang mungkin sebenarnya saya lumayan wow nih. Dari tahun 1995 sampai 2014, sekitar 19 tahun ya kurang lebih ya, Pak Tony bergabung dengan keluarga besar Astra International Tbk di bagian Learning Center 1995. Mbak Tami udah lahir belum nih Mbak Tami? Baru banget, baru cuma bisa nangis, Pak Tony udah biasa share tentang ini ya, learning.
Luar biasa. Berarti memang secara pengalaman Pak Tony itu udah sangat-sangat expert di bidangnya gitu ya. Mbak Tami, dari pengalamannya Pak Tony yang udah sangat banyak ini, kita panggil dulu kali ya Pak Toninya. Ini dari tadi saya sama Mbak Tami ngomongin Pak Tony, tapi orangnya yang mana? Boleh nih Pak Tony ditampilkan dulu, disapa dulu teman-teman di sini. Hai Digi People, semangat pagi. Halo Pak Tony. Halo Pak Tony, Pagi, Pak Tony, semangat pagi. Sehat selalu, Pak. Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang sekali bisa ketemu bareng ya, bisa sharing bareng ya. Oke. Oke Pak Tony, thank you udah mau hadir di tengah-tengah kita ya. Pasti baru 1 bulan banyak hal yang harus dikerjakan untuk keep up dengan pekerjaan-pekerjaannya di Era Jaya. Tapi terima kasih udah diluangkan waktunya. Kita bakal banyak tanya-tanya nih Pak Tony, dari pengalaman Pak Tony, dari hal-hal yang udah Pak Tony rasakan di masa-masa sebelumnya gitu ya. Mbak Tami, setelah tahu pengalaman Pak Tony nih, yang udah nggak hijau, ada nggak yang Mbak Tami mau tanyain nih buat Pak Tony? Ya, berkaca dari pengalaman Pak Tony yang sudah ya bisa dibilang expert gitu ya, pengen tahu nih kira-kira apa sih hal yang bisa di-share ke Digi People nih Pak, apa yang bisa dilakukan kalau misalnya mereka niat banget pengen improve skill mereka gitu. Oke. Wah, sebelumnya saya mungkin tampilin slide dulu ya, sebentar ya. Boleh Pak. Boleh. Oke, sebentar. Oke, kelihatan Digi People? Iya Pak. Kelihatan ya. Oke, ya, ini slide-nya sama seperti yang tadi disampaikan Stella dan Tami. Jadi kalau dijelasin malu juga, jadi kelihatan tuanya. Nanti semangatnya tetap anak muda ya Pak Tony ya. Amin, 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 amin. Ya teman-teman, salam kenal juga. Mungkin ada beberapa yang mungkin baru pertama kali tatap muka ya, walaupun melalui virtual gitu ya. Salam kenal, senang bisa kenal semuanya juga. Ya memang sudah 25 tahun ya, waktu yang cukup lama gitu. Lulus sekolah langsung kerja gitu ya, nggak sempat main dulu nih Style sama Tami. Jadi begitu lulus SMK langsung kerja gitu ya. Luar biasa. Kemudian kuliah juga sambil kerja dan sebagainya. Jadi nggak sempat main-main dulu lah, mungkin seperti Stella sempat main dulu atau Tami gitu ya. Saya langsung kerja gitu. Kuliahnya bagian sistem informasi gitu ya. Cuma karena memang pertama kali kerjanya udah ngurusin orang di ISR, udah cinta ngurusin orang gitu ya. Maka sampai dengan sekarang masih di ISR gitu. Ya lebih banyaknya tadi Stella sama Tami sudah sebutkan bahwa memang experience-nya lebih banyak di development gitu ya, di strategic development dan sebagainya. Kira-kira gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana sih kita bisa tetap mengembangkan diri gitu ya, atau melengkapi skill walaupun di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, yang penting adalah yang pertama yang perlu kita lengkapi dan perlu kita pupuk benar-benar adalah tentang growth mindset gitu ya. Jadi bagaimana kita memenangkan diri kita sendiri gitu ya. Growth mindset adalah orang yang mau berubah, orang yang mau bertumbuh gitu ya, orang yang mau berkembang. Jadi berbeda dengan fixed mindset gitu ya. Kalau fixed mindset adalah orang yang tidak mau berubah. Nah, tipsnya adalah kita harus bersyukur dulu yang pertama, Stella. Jadi bersyukur dulu, kemudian setelah bersyukur ya kita tetap happy gitu ya. Mensyukuri apa yang sudah kita dapat sekarang gitu ya, bekerja di Era Jaya Group. Tentunya dengan kita bekerja di Era Jaya Group dengan posisi level jabatan kita masing-masing yang tentunya pasti berbeda, maka itu yang harus disyukuri dulu gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa survive begitu kan di masa pandemi ini? Ya sebagaimana kita rasakan bersama sejak bulan Maret sampai dengan sekarang gitu ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai masalah pandemi COVID-19-nya.
Nah, dengan begitu mau nggak mau kita tetap harus berlatih gitu ya, melengkapi diri dengan skill kita gitu. Oke, nah growth mindset tadi gitu ya, bagaimana kita memenangkan diri sendiri. Jadi berpikir optimis, mau berusaha, be kreatif gitu ya, be positif. Tentunya dengan begitu maka kita bisa membuka diri untuk terus berlatih untuk melengkapi skill kita gitu ya. Yang biasa kita kenal dengan kompetensi. Jadi kompetensi itu adalah knowledge gitu ya, pengetahuan atau pemahaman, serap sebanyak-banyaknya. Kemudian skill itu adalah keahlian yang kita perlu latih juga gitu. Tentunya kita di bagian yang berbeda memiliki kebutuhan skill yang berbeda juga gitu ya, dan dilengkapi dengan attitude atau sikap kerja yang baik juga. Nah, dengan begitu maka kita bisa tetap survive gitu. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita bisa tetap melengkapi kompetensi tadi gitu dengan masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau boleh cerita, dulu sebelum pandemi mungkin teman-teman sekalian juga merasakan gitu ya metode belajar yang lebih leluasa gitu ya, lebih leluasa. Dulu saya tidak melulu melalui training, tetapi dengan beberapa metode, misalkan kita cari mentor gitu ya, figur mentor yang terbaik gitu ya, yang bisa kita duplikasi kemampuan kita dan kita belajar dari dia gitu. Itu yang pertama. Jadi bisa belajar dengan cara mentoring. Kemudian bisa belajar juga melalui beberapa media lainnya ya, selain training. Kemudian ketika dikasih project sama atasan gitu ya, dilibatkan project melalui task force dan sebagainya, maka itu menjadi media kita juga untuk belajar gitu. Belajar memperlengkapi kompetensi kita dengan media-media lain gitu ya. Nah, dengan masa pandemi sekarang ini justru lebih fleksibel. Bagaimana kita bisa belajar. Makanya tadi growth mindset itu penting sekali, karena kalau growth mindset-nya itu nggak dapet gitu ya, kita nggak mengerti kebutuhan kita nggak berdamai dengan diri kita, maka kemauan atau motivasi untuk belajarnya itu pasti akan terhambat. Maka kita harus tahu betul tujuan kita itu apa gitu ya. Jadi harus paham terhadap target future-nya kita apa. Jadi kalau saya dulu sebenarnya untuk men-challenge diri saya gampang sih. Kita harus tahu betul target future kita apa. Misalnya, saya kepengen jadi CEO gitu ya. Nah, ketika pengen jadi CEO, maka harus ada journey-nya. Maka harus ada planning-nya. Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung naik jadi CEO gitu. Tapi secara bertahap pasti akan naik level gitu ya. Nah, ketika tahapan-tahapan diperlukan naik untuk di level di atasnya secara bertahap, maka kebutuhan kompetensi kita pasti berbeda. Gitu ya. Ketika kebutuhan kompetensinya berbeda, maka kita harus punya rencana gitu. Harus belajar apa saja. Kalau misalkan sekarang posisinya masih di supervisor untuk jadi lebih untuk bisa naik jadi manajer, maka harus bisa strategic thinking gitu ya, harus bisa strategic leadership dan sebagainya. Maka itulah yang kita harus belajar dengan media-media yang sekarang kita miliki gitu. Sekarang kalau mau belajar gampang, kita buka YouTube aja kita bisa belajar gitu ya. Kita browsing di Google kita bisa belajar gitu. Jadi tidak melalui in-class training gitu. Nah, di slide selanjutnya kita bisa belajar tentang bagaimana memahami konsep continuous learning gitu. Nah, ini adalah salah satu treatment yang kita bisa lalui, bagaimana kita bisa merealisasikan target future tadi gitu. Kira-kira begitu, Tami. Oke, Pak. Kalau ngomongin kompetensi gitu ya, tadi yang udah Bapak jelaskan juga, kira-kira perbedaan antara hard skill dan soft skill itu apa sih? Terus kenapa, apa alasannya, kenapa kita harus terus mengupgrade skill kita? Iya, nah ini
bukan hanya handphone yang di-upgrade, juga kita perlu upgrade diri kita ya. Jadi tadi di awal saya udah sebutkan bahwa ada kebutuhan kompetensi yang harus kita lengkapi. Nah, bicara tentang kompetensi ada dua hal, teman-teman sekalian. Jadi ada yang soft kompetensi atau soft skill gitu ya. Ada juga yang hard skill. Sebenarnya kalau dispesifikin lagi dengan kebutuhan kita di pekerjaannya kita gitu ya, dengan fungsi jabatan kita masing-masing, maka ada dua kebutuhan. Yang pertama adalah soft skill atau core kompetensi yang perlu kita miliki, gitu ya. Misalnya bagaimana kita nge-lead orang, gitu ya. Bagaimana kita punya kemampuan problem solving, gitu ya, delegating, analytical thinking dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang soft skill, gitu. Nah, kalau technical skill atau hard skill itu lebih kepada skill tertentu yang kita butuhkan untuk melengkapi atau mempersenjatai ketika kita mau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di fungsinya kita, gitu ya. Misalnya di bagian procurement gitu ya, maka harus bisa yang namanya negotiation gitu ya, negotiation skill gitu. Kemudian harus bisa SAP dan sebagainya. Nah, itu bedanya adalah antara soft skill dengan hard skill. Saya coba akan tunjukkan ini adalah continuous learning. Jadi kalau sudah growth mindset-nya dapat, maka kita harus tahu dulu. Tadi kalau misalkan future leader itu sebagai objektifnya, maka kita sudah punya planning gitu ya. Decision apa yang kita harus lakukan untuk mencapai objektif tersebut. Ya. Kemudian kita baru bisa mengevaluasi. Jadi kalau kita punya rencana mau jadi CEO tadi gitu ya, maka planning itu harus kita implementasikan. Proses belajarnya, kita harus buddy system sama orang gitu ya, berdampingan, belajar sama mentor, kemudian baca pelajaran melalui YouTube gitu ya, kemudian melalui media training lain gitu ya, baik itu in class maupun online. Maka dari yang sudah kita kemudian kita baru ukur, kita evaluasi apakah sudah tercapai atau belum objektifnya gitu. Kalau belum, maka harus replanning gitu. Mana-mana saja yang harus kita optimalkan. Oh, ternyata dari technical kompetensinya kita masih kurang. Maka technical kompetensi apa yang masih perlu diimprove? Gitu. Nah, itu yang kita evaluasi, kemudian kita lakukan action. Kemudian kita belajar lagi dan kita evaluasi terus gitu. Nah, itu adalah circle continuous learning yang kita harus pahami dan harus kita lakukan secara continuous gitu, secara terus-menerus. Jadi jangan berhenti gitu ya. Kalau misalkan kita berhenti, maka target future kita pasti akan terlambat gitu, akan terlambat atau terhenti atau delay gitu. Jadi kita seperti berlomba dengan waktu gitu. Ya. Jadi kalau punya target future, maka harus ada timeline-nya. Misalnya, berapa tahun lagi sih kita mau jadi manajer gitu ya? Nah, kita harus punya planning-nya. Oh, ternyata kita tetapin 5 tahun lagi. Ya sudah, selama 5 tahun itu kita lakukan apa. Belajar apa, supaya secara kompetensi kita siap. Kemudian ketika ada opportunity dari perusahaan, maka kita bisa siap untuk mengisi posisi itu. Nah, itu adalah circle continuous learning yang kita harus lakukan dan implementasikan secara terus-menerus. Kira-kira begitu. Oke. Tony, waduh, semoga suara saya bisa terdengar jelas ya, karena sepertinya hujannya lumayan deras. Masih jelas ya, Pak ya? Oke, Pak, aku mau tanya sedikit nih, Pak. Kan kita sekarang kondisinya lagi dalam masa pandemi gitu ya, Pak. Lalu juga pandemi ini sangat-sangat merubah banyak hal gitu dari segala aspek. Apalagi sekarang kita udah masuk ke era digital transformasi. Sebenarnya Pak, dari semua skill yang tadi Pak Tony sempat mention gitu, skill apa sih yang dibutuhkan tuh supaya kita bisa tetap bertahan, terus bisa jaga juga performa kita? Ya, Stella sebenarnya mirip-mirip tadi ya, apa yang sudah dijelaskan tadi di awal. Jadi sebenarnya kalau kita mau survive di masa pandemi ini, maka kita harus potret diri kita sendiri gitu, kita pahami betul ketika kita mengenal diri kita sendiri gitu ya, pahami
kekuatan dan area development yang harus kita lengkapi itu apa saja, maka dengan begitu kita jadi paham betul, oh ternyata saya masih ada kekurangan di komunikasi nih, gitu ya. Oh ternyata saya masih ada kekurangan di problem solving. Maka itulah yang menjadi masukan buat kita untuk kita belajar, gitu, belajar tentang problem solving, gitu ya. Ya metode belajarnya bisa macam-macam tadi ya, gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kuncinya adalah tadi, bagaimana kita memahami diri kita sendiri, kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu. Ya tentunya kalau misalkan kalau kita mau lengkap ya maka soft skill dan hard skill yang harus kita lengkapi. Kira-kira begitu sih. Sudah terjawab belum atau ada yang lain? Berarti sangat penting ya Pak buat kita upgrade skill. Terus kira-kira kan beberapa gitu kayak gitu zona nyaman ya Pak ya. Aduh kayaknya kalau belajar sesuatu hal yang baru tuh PR banget, perlu waktu, perlu tenaga. Nah kira-kira apa sih Pak kerugiannya kalau misalnya kita itu tadi mager sama zona nyaman kita, nggak mau improve skill kita? Iya. Tipsnya adalah gini. Kita tuh punya purpose kan pasti ya, punya tujuan hidup gitu ya. Nah, tujuan hidup kita untuk apa sebenarnya? Wah, pasti menjadi pribadi yang berguna gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, mulai dari buat keluarga dulu deh, gitu ya. Jadi individu yang berguna buat keluarga, kemudian di lingkaran yang paling besarnya lagi adalah berguna untuk masyarakat gitu ya. Ya syukur-syukur bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Nah, ketika kita punya purpose, kita paham purpose-nya kita, maka tadi nggak mungkin kita pasti akan diam saja gitu ya. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri tadi. Kalau purpose-nya ada, maka sudah punya rencana. Rencananya diimplementasikan nggak gitu ya. Ketika dibutuhkan belajar, apakah proses belajarnya sudah dilakukan atau belum? Ketika sudah dilakukan, dievaluasi lagi tadi. Apakah sudah sesuai nggak dengan purpose-nya kita? Gitu. Kalau misalkan belum, mana yang masih salah gitu? Apakah di cara belajarnya yang salah? Atau ternyata kitanya hanya sekedar planning gitu ya, tapi tidak dilakukan. Nah itu yang kita harus pahami dulu gitu. Dengan begitu maka akan men-trigger untuk kita keluar dari zona nyaman. Kalau saya biasanya lihat dari figur di atas saya sih. Jadi kuncinya teman-teman juga harus bisa lihat, jadi bisa membuka mata gitu ya. Ada orang yang sukses, kunci suksesnya apa gitu. Oh ternyata kunci suksesnya adalah benar-benar kerja keras, kerja cerdas gitu. Kalau kerja cerdas, kerja yang seperti apa gitu. Ya itu yang kita duplikasi, kemudian kita mencontoh dari dia gitu ya. Kemudian kita bisa keluar dari zona nyaman. Nah itu yang bisa membantu kita jadi tidak mager lagi Tami gitu. Jadi jangan berhenti belajar. Terus belajar gitu ya, continuous learning. Oke. Nah, kalau itu kan dari diri kita sendiri ya, Pak. Kita udah punya kemauan buat continuous learning, terus belajar, terus bertumbuh. Nah, kira-kira peranan perusahaan kita sendiri nih, Pak, bagaimana sih buat memfasilitasi perkembangannya kita gitu, atau buat meningkatkan kompetensinya kita itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke. Nah, peran. Jadi kalau bicara perannya perusahaan sebenarnya ya kita bersyukur lah ya bekerja di Era Jaya yang benar-benar memikirkan karirnya kita gitu ya. Karirnya kita. Setiap orang pasti punya jenjang karir gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa mencapai karir itu, nah kami bersama-sama dengan di tim di Human Capital gitu ya, khususnya memikirkan bagaimana bisa naik karirnya. Ketika mau naik di jenjang berikutnya, misalnya dari staff ke level supervisor. Untuk di level staff itu kira-kira standar kompetensinya apa? Gitu ya. Pasti kan ada A, B, C, dan seterusnya. Begitu juga di level supervisor, kompetensinya ada A, B, C, dan seterusnya. Nah, ketika kita mau naik, maka kita dipersiapkan. Disediakanlah kendaraan. Quote unquote adalah kendaraan
yang didesain untuk kita bisa gunakan naik ke level di atasnya kita. Jadi perusahaan menyediakan model pembelajaran gitu ya, learning yang berjenjang sesuai dengan fungsi jabatan kita. Nah, kita punya yang namanya Technical Competencies Leadership Development Program gitu ya. Nanti di slide selanjutnya ada yang lebih detail lagi. Kemudian ada lagi yang namanya Core Competencies Leadership Program yang kita juga harus lalui gitu ya, yang sudah didesain berdasarkan level dan gradingnya. Jadi ketika orang mau naik, maka dilakukanlah yang namanya assessment gitu. Ketika sudah di-assess di level, jadi waktu di-assess pun itu di level atasnya gitu ya, di up levelnya. Maka akan kelihatan area development apa saja yang perlu dilengkapi, kemudian harus melalui pembelajaran apa. Nah, itu yang kita bersama-sama di tim HC mendesain supaya tiap karyawan bisa melalui learning journey itu. Gitu sih. Nah, itulah peran perusahaan dalam rangka mendukung pengembangan karir kita, yaitu mempersiapkan learning journey. Gitu, Tami. Nah, berarti si learning journey itu dia berbasis kompetensi apa ya? Iya. Pengembangannya. Bisa diceritakan lebih lanjut, mungkin di G-People juga mungkin setiap udah sering gitu kan dengan learning journey, tapi mungkin belum paham sebenarnya apa sih tujuan perusahaan bikin learning journey buat karyawan. Iya. Nah, di G-People, jadi learning journey yang sudah difasilitasi oleh perusahaan gitu ya, melalui human capital ya khususnya, kita based on kompetensi. Jadi kalau kita sama-sama pahami betul, kita kan punya yang namanya ILEAD ya, core values company kita gitu ya. Nah, ILEAD itu kemudian diturunkan lagi menjadi 9 kompetensis gitu ya. Ada 9 kompetensis. Nah, maka tahapan-tahapan level pembelajaran yang sudah didesain itu berdasarkan standar kompetensis di tiap-tiap levelnya gitu. Jadi antara level 2 dengan level 3 pasti kebutuhan kompetensinya berbeda. Ketika kebutuhan kompetensinya berbeda, maka materinya pasti didesain berbeda, gitu. Nah, itu yang kita siapkan dan kita sediakan untuk benar-benar karyawan memanfaatkan fasilitas itu, gitu. Tinggal bagaimana kemauan kita, gitu ya, atau memotivasi diri kita untuk melalui journey-nya itu, gitu. Ya, hopefully sih harusnya ketika melalui journey itu, maka kita harusnya lebih siap. Kira-kira begitu, Oke. Berarti ada kompetensi apa aja ya Pak ya di learning journey itu sendiri? Ya. Yang bisa kita pelajari juga. Ada beberapa kompetensi, ada 9 ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah core competencies yang kita miliki gitu ya di Era Jaya Group. Jadi ada strategic thinking, kemudian ada strategic leadership, kemudian ada leading others, developing others, reliable partner gitu ya, kemudian quality oriented, achievement oriented, creativity, agility, dan teknologi savvy. Nah, ini adalah 9 kompetensi yang menjadi dasar gitu ya, ketika kita mengimplementasikan learning journey-nya kita, gitu. Jadi nggak asal mendesain gitu, nggak asal mendesain, tetapi based on kompetensi, kemudian kita jadikan materi-materi yang teman-teman di G-People bisa belajar dari situ, dari learning journey-nya kita, kira-kira gitu. Nah, tahapan proses belajarnya, tahapan untuk mendesainnya dari sini. Ya, kalau boleh tadi kita sudah bahas bahwa kondisi kompetensi karyawan saat ini kita potret gitu ya. Kita potret melalui assessment tadi, kemudian gap-nya itulah yang menjadi masukan untuk kita lengkapi gitu ya. Kemudian tuntutan di jabatan yang kita isi atau yang kita sekarang pegang, maka itu yang menjadi program-program di corporate learning gitu ya. Untuk kita deliver, untuk kita selenggarakan, memfasilitasi pelatihan-pelatihan itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita. Kira-kira begitu, Tami. Oke, Pak Tony, thank you nih udah dijelasin terkait dengan peran-peran perusahaan buat kita gitu ya, sebagai aset di perusahaan itu sendiri. Nah, Pak, kalau nggak salah ya, kita kan udah melaksanakan LG, maksudnya LG itu udah ada
beberapa waktu belakangan ini gitu ya, berkali-kali. Kadang-kadang ada karyawan, kayaknya saya udah pernah ngerjain lagi gitu ya. Tapi kan memang namanya proses pembelajaran kayak yang tadi Pak Tony bilang itu terus nggak pernah berhenti gitu. Nah, kalau untuk learning journey ini sendiri Pak, di second semester di 2020 ini apa sih Pak bedanya dengan learning journey di masa-masa yang sebelumnya? Boleh nggak nih Pak dibocorin? Boleh banget, Stel. Jadi di semester 2 ini teman-teman di G-People ada beberapa yang kita tambahkan fitur-fiturnya gitu ya dibanding 2 periode sebelumnya. Jadi ada modul, kita ada penambahan, yaitu ada teknologi savvy gitu ya. Bagaimana di level 1 dan 2 bisa belajar tentang basic teknologi savvy. Kemudian ada yang berikutnya adalah modul sama terkait dengan teknologi savvy juga, yaitu digital isn't software gitu ya, it is mindset. Itu bisa dipelajari untuk level 3 sampai dengan 7. Kemudian ada beberapa supplementary yang kita juga tambahkan. Dari mulai excellent service gitu ya, ini untuk all level. Kemudian ada growth mindset versus fixed mindset. Nah itu yang tadi di awal saya sempat jelaskan sedikit gitu ya, perbedaannya apa. Nah ini juga berlaku untuk semua level. Nah ini yang di G-People juga bisa belajar di learning journey-nya kita di semester 2 nanti. Kemudian juga ada assignment, jadi kita sebenarnya di periode sebelumnya ada 6 assignment yang sudah kita implementasikan. Nah, di semester kedua ini di tahun 2020 ada 7 assignment yang kita tambahkan, yaitu ada risk analysis, kemudian PDCA, PIKA, basic coaching gitu ya, 4DX, kemudian ada risk management dan financial report analysis gitu. Jadi itu tambahan-tambahannya. Nah, ketika ada beberapa assignment yang di G-People harus belajar lagi gitu ya. Namanya juga continuous learning gitu ya. Jadi bagaimana kita terus belajar, jangan stop gitu ya. Karena pasti tuntutan pekerjaan, tuntutan bisnis gitu ya. Di zaman sekarang gitu dengan perubahan yang cukup dinamis, maka kita harus terus belajar. Sehingga bisa saja terjadi proses belajar mengulang gitu ya. Mengulang, kemudian kita pelajari lagi yang align dengan activity yang kita lakukan dengan pekerjaannya kita saat ini gitu. Maka di semester 2 nanti pasti akan ada riset gitu ya dari sistem yang beberapa assignment seperti priority, kemudian performance management, giving feedback, learning mindset gitu ya. Kemudian community of practice atau COP, dan situational leadership. Itu yang nanti teman-teman bisa belajar lagi ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini adalah fitur-fitur baru yang kita tambahkan di semester 2 tahun ini, Tami dan Stella. Oke, jadi ada yang baru banget, ada yang udah ada tapi terus ini ya Pak ya, diperbaharui dari assignment dan seterusnya gitu ya Pak. Iya. Di semester selanjutnya ini. Nah Pak, ini kan udah disebut nih bahwa akan ada learning journey second semester 2020. Udah boleh belum sih Pak dikasih tahu kira-kira kapan nih learning journey second semesternya dimulai? Iya, kayaknya Stella udah nggak sabar. Ya, di G-People. Jadi rencananya kita akan launching gitu ya, akan buka di week 2 Oktober ya. Mudah-mudahan kalau misalkan nggak ada kendala gitu ya, di week 2 Oktober di G-People boleh login di klip kita gitu ya, kemudian sudah bisa lalui learning journey yang sudah ditentukan gitu ya, materi-materinya sesuai dengan level kita masing-masing. Nah, manfaatin betul learning journey yang sudah didesain gitu ya untuk mengisi kompetensi kita di G-People. Oke, nah saya dapat sedikit bocoran ya. Ada teman-teman di belakang learning journey gitu ya, otak-otak kayak makanan ya, otak di balik learning journey ini sendiri tuh udah mempersiapkan nih biar supaya karyawan Era Jaya Group di G-People tuh bisa lebih memahami apa yang harus dilakukan dengan learning journey second semester ini gitu ya, bagaimana cara menggunakannya, aplikasi seperti apa yang harus digunakan. Nah, boleh nih dibantu saya untuk di play video terkait dengan learning journey-nya. Ya, silakan mungkin bantu sama host
Ini ada DigiPeople. Ini ada video terkait dengan learning journey gitu ya, supaya kita dapat gambaran bagaimana cara implementasinya. Silakan diputar. Hai DigiPeople, Learning Journey balik lagi nih. Learning Journey adalah program development yang membantu karyawan Era Jaya dalam mengembangkan kompetensi mereka. Learning Journey bisa kamu akses melalui aplikasi Clip dan website di journey.erajaya.com. Sebelum memulai Learning Journey, kamu harus perhatikan warna-warna ini ya. Perlu diingat juga, Learning Journey kamu selesai apabila sudah berwarna hijau semua. Nah, sekarang proses apa aja sih yang akan kamu lakukan saat Learning Journey semester nanti? Pertama, yuk baca modulmu. Pahami isi modul dan catat poin pentingnya. Setiap modul ada trainer notes yang akan memudahkan kamu dalam memahami isi modul. Caranya, kamu bisa klik di bagian notes di sebelah kanan atas pada setiap modul. Untuk memperkaya knowledge, kamu juga disarankan untuk cari referensi dari sumber lain loh. Kedua, sekarang saatnya baca artikel atau nonton dulu yuk. Artikel dan video di tahap ini akan bantu kamu saat mengerjakan exam nanti. Jadi, pastikan kamu gak nge-skip untuk baca artikel atau nonton videonya ya. Tahap ketiga, saatnya ujian. Tenang aja, ujian di sini nggak menyeramkan kok. Kamu hanya perlu menjawab 10 pertanyaan, tapi nilainya harus 80 ya. Kalau tidak 80 gimana? Tenang, kamu masih bisa mengerjakan ulang, tapi maksimal hanya 3 kali pengerjaan ya. Jika masih gagal, silakan hubungi superiormu untuk membuka kembali aksesnya. Setelah dibukakan oleh superior, ingat, kamu cuma punya kesempatan 1 kali, jadi gunakan sebaik mungkin. Tahap keempat, mengerjakan assignment. Di tahap ini, kamu bisa langsung mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari kamu loh. Yuk, aktif bertanya dengan superiormu dan saatnya jadi karyawan berprestasi. Wah, ujian akhir sudah tiba. Grade exam adalah kumpulan dari exam yang telah kita kerjakan sebelumnya dengan minimal skor 80. Yeay, sekarang sudah tahap akhir yaitu supplementary. Modul supplementary adalah modul-modul tentang corporate culture yang ada di perusahaan kita. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Tahap ini wajib diselesaikan sampai proses exam di setiap periodenya ya. Gimana, jelaskan apa aja proses yang akan kamu lakukan pada saat learning journey second semester nanti? Prepare yourself and get ready for learning journey second semester. Coming soon on HR Super Apps, Clip! Oke, luar biasa. Udah dikemas sedemikian rupa biar DigiPeople juga semakin tertarik gitu ya dan semakin memahami gimana sih sebenarnya flow dari pengerjaan si learning journey itu sendiri gitu ya Pak Tony ya. Betul. Oke Pak Tony, satu lagi nih pertanyaan. Apa sih sebenarnya keuntungan bagi employee gitu ya kalau kita mau kerjakan learning journey ini? Terus ada nggak nih pesan-pesan dari Pak Tony untuk DigiPeople supaya semakin termotivasi berlibet saya dan antusias untuk menyambut learning journey second semester nih Pak? Iya, jadi DigiPeople jangan sia-siakan gitu ya. Sudah ada fitur-fitur baru yang sudah disiapkan. Ya istilahnya sebenarnya kalau kita mau jadi level di atas kita, maka kita harus lalui dulu journey pembelajaran yang sudah disiapkan gitu ya. Ada waktunya ya Stel, jadi jangan lewatkan ketika nanti sudah dibuka di week 2 Oktober, maka teman-teman langsung login kemudian harus lalui proses belajar yang sudah tadi dijelaskan di video yang sudah kita lihat bersama. Baca modul sebaik-baiknya gitu ya. Kalau misalkan ada artikel, video yang bisa membantu menjelaskan lebih jelas lagi, bisa baca dan lihat. Kemudian jangan lupa ujiannya juga harus dilakukan gitu ya. Kalau ada assignment juga kemudian diselesaikan. Nah, dengan begitu DigiPeople bisa lalui tahap berikutnya gitu. Nah, itu yang harus teman-teman DigiPeople harus luangkan waktu dan manfaatkan sebaik-baiknya. Pasti setelah melalui itu secara kompetensi gitu ya yang kita butuhkan pasti akan bertambah gitu, akan semakin lengkap dan kita semakin siap gitu. Jadi tidak ada alasan Stel dengan masa pandemi seperti sekarang ini kita masih bisa belajar banyak gitu ya dengan learning journey yang sudah kita siapkan.
tinggal bagaimana kita mau mengimplementasikannya dengan baik gitu ya, terlibat di dalam prosesnya. Kalau prosesnya benar, maka hasilnya pasti lebih baik. Oke, nggak ada alasan jadinya ya Pak ya. Justru malah ini kesempatan di masa pandemi, banyak waktu kita nggak bisa keluar, lebih baik kita belajar. Gitu ya Pak Tony ya. Yes, betul. Thank you banget nih Pak Tony untuk sharingnya, untuk semua ilmu-ilmu barunya.